1, 2, 1, 2. Gimana bos? Masih pada sehat walafiat kan? Boleh sibuk cari cuan, tapi body kudu tetap segar bugar ya. Biar makin kuat ngejar cuan, asupannya juga kudu yang bergizi bos. Kayak kuliner viral yang satu ini, sarapan unik di jantung kota Bandung. Herannya nih, viralnya udah lama, tapi ramenya gak surut-surut bos. Halo bos, mau sarapan bubur dengan topping yang unik? Tetap di Cuan bos. Setiap pagi di sini gak ada tuh tangan AAAA ini yang nganggur. Semua sibuk dengan tugasnya masing-masing. Sampai akhirnya di jam 6 pagi teng, toko bubur di bawah pohon rindang ini menerima orderan pertamanya. Antrian sepanjang ini bukan pemandangan baru ya bos. Sejak dibuka 4 bulan yang lalu, ya beginilah perjuangannya kalau mau sarapan sama bubur kanton ini. Gak cuma yang ngantri, ternyata yang jualan juga effortnya bin repot. Kaget aja sih, tiba-tiba meledakan gitu karena ya di luar ekspektasi sebenarnya gitu loh. Cuman ya gimana caranya kita cepet buat nyiapinnya kan gitu loh. Ya di awal-awal pasti ada kendala yang lumayan lah karena biasanya kita nyiapin buat berapa porsi, ujung-ujungnya membeludak kan kita nggak bisa nebak ya gitu loh. Bener banget nih bos, sebagai pengusaha kita kudu banget cepat beradaptasi dengan perubahan ya bos. Tapi ngomong-ngomong, Bandung kan surganya kuliner. Bahkan ada juga yang namanya bubur Bandung. Terus apa sih bedanya sama bubur kanton ini? Jadi kalau bubur Chinese tuh biasanya lebih encer. Maksudnya nggak sepadet. Apalagi padat bubur-bubur yang ada di Bandung. Biasanya kita lebih encer. Terus kita biasanya toppingannya tuh ada beberapa. Jadi biasanya bisa pakai jamur atau bisa pakai pangsit. Ya udah pasti dia wangi karena ya beberapa herbs dari Asia kan memang kita pakai kan gitu loh. Ya, salah satunya kita pakai minyak wijen karena memang baunya pasti harusnya minyak wijen sekali. Pantesan pada betah makan di sini. Emang selezat itu bos. Dari aroma wijennya aja udah tempting banget. Di sini kalian bisa pilih satu dari beberapa varian menu dengan harga mulai Rp10.000 sampai Rp25.000. Ada bubur kanton polos non topping, bubur kanton jamur, bubur kanton ayam, bubur kanton saikoro, dan bubur kanton udang. Selain itu, ada banyak pilihan topping, mulai dari onsen, ayam, jamur, saikoro, sampai bone marrow. Semuanya berkisar Rp6 sampai Rp10.000. Atau bisa juga nambah sate-satean yang harganya 5 sampai 6 ribuan aja. Halo bos, ini adalah salah satu varian favorit kita, yaitu adalah bubur kanton udang. Jadi udang fresh di sini langsung kita campur sama bubur, jadi bisa langsung kita aduk di buburnya. Jadi rasa kaldu udangnya akan keluar dan tergabung dalam buburnya gitu. Kalian termasuk tim makan bubur diaduk atau nggak diaduk bos? Nah, di sini aturannya beda ya bos. Tuh, Mas Kavi, sang owner pun sampai rela bikin banner tutorial cara makan bubur kanton. Banyak orang yang nggak tahu kalau makan bubur Chinese atau bubur kanton itu pakai daun wanshui atau daun ketumbar itu cocok. Nah, itu akan mengelevate rasanya jadi lebih rich ya gitu loh. Jadinya kita salah satunya ya kasih edukasi tersebut gitu. Nah, kalau semua urutan sudah terpenuhi, baru deh kalian bisa tambahin sambalnya bos. Karena viral awalnya, terus bingung kenapa ngantrinya banyak banget gitu kan. Jadi kan penasaran tuh. Terus akhirnya datang nih sama teman-teman. Terus ngantrinya sekitar kurang lebih 30 menit aja. By the way, pemandangan antrian begini setiap hari loh bos. Bahkan di akhir pekan, antriannya bisa makin panjang. Kalau weekday sih kita bisa jual sekitar 200 sampai 250 porsi. Kalau weekend kita bisa jual ya 300 sampai 350 porsi. Let's say kita ambil harga yang terendah ya bos. Bubur kanton tanpa topping yang harganya Rp10.000. Lalu kalikan dengan rata-rata porsi yang terjual di kisaran 250 porsi.
Wah, lumayan banget nih bos. Omset per bulannya bisa tembus 75 juta. Untuk sampai di titik ini, Mas Kavi perlu belajar dulu dari sang mama yang sudah lama berjualan bubur khas peranakan di Jakarta. Ditambahkan dengan sedikit inovasi dan modifikasi tanpa mengurangi rasa otentik si bubur kanton, Doi berhasil bikin image sederhana semangkuk bubur jadi kuliner paling dicari saat ini. Ya kalau dari resep basic buburnya sih memang sama ya dari ibu saya sendiri, karena memang ibu saya di Jakarta juga jualan bubur. Cuman memang kalau di sini variannya kita bedakan karena yaitu satu, kita ngikutin market Bandung seperti apa. Yang kedua, yang ya sudah dipastikan emang mau ngambil marketnya ke lebih anak muda ya gitu loh. Jadinya supaya bisa diterima sama anak muda, ya kita inovasi dengan beberapa topping yang memang kita bikin. Satu lagi nih bos, yang pasti bikin kalian bertanya-tanya. Kenapa sih namanya toko bubur di bawah pohon rindang? Usut punya usut, ternyata berawal dari pengamatan mata jeli Mas Kavi yang menangkap kultur kebiasaan orang Bandung yang suka makan di bawah teduhan pohon yang rindang, bos. Di Bandung itu ketika sarapan itu ya tempatnya adem. Dan ya biasanya ada pohon di atasnya gitu loh. Nah ketika dapat lokasi, oh ternyata lokasinya kita punya pohon besar nih, pohon trembesi yang mungkin umurnya ada ratusan tahun ya gitu loh. Nah setelah itu barulah terpikir, kayaknya kita kasih nama yang sesuai sama pohonnya, jadi bisa lebih menceritakan atau brandingnya lebih baik segala macam, barulah ya kita kasih penamaan. Jadi tempat dulu baru penamaan seperti itu. Bos, dari Mas Kavi kita belajar kalau privilege sah-sah aja bisa jadi modal usaha. Sama seperti cara Doi yang belajar resep otentik bubur kanton dari sang mama. Tapi kita juga perlu menciptakan inovasi yang nantinya menjadi ciri khas produk andalan kita. Dan untuk ini tentu butuh proses yang nggak sederhana ya bos. Udah lihat proses semuanya, jadi sesuatu hal yang sederhana kalau ditambah inovasi akan menjadi suatu hal yang menarik atau istimewa. Yang penting cuan bos.